Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu soal yang saya dapat dari Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso kelas 11, soal sosiologi, soal ISE ya. Nah, saya coba akan bahas 5 nomor ini. Mudah-mudahan bagi yang nonton channel ini bermanfaat gitu ya. Eh, Soal yang pertama yaitu struktur masyarakat dapat dilihat dari vertikal maupun horizontal. Bagaimana pendapat Anda? Kalau lihat dari soal ini saya sependapat dengan pernyataan di atas. Karena memang masyarakat Indonesia itu memang dibagi dua, yaitu secara vertikal. Nah, vertikal itu berarti tidak sejajar, dan secara horizontal itu sama atau sejajar. Nah, kalau kita contohkan secara vertikal ini biasanya majikan, antara majikan dan bawahan misalkan gitu ya. Jadi ini kelompok yang berbeda. Kalau sejajar itu biasanya antara kelompok, misalkan kelompok buruh tani. Nah, ini kan sama kedudukannya, buruh tani sama. Jadi sependapat dengan pernyataan. Jadi masyarakat Indonesia memang terbagi dua, yaitu masyarakat vertikal dan masyarakat horizontal. Kira-kira seperti itu jawaban nomor 1 gitu. Kalau kita cek soal nomor 2, bagaimana kita melihat perbedaan masyarakat secara horizontal? Nah, kalau kita lihat soal nomor 2, bagaimana kita melihat perbedaan masyarakat secara horizontal? Nah, kita melihat perbedaan masyarakat secara horizontal, kita lihat dari aspek masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang terkenal sebagai masyarakat plural, ya, pluralisme, atau masyarakat keanekaragaman. Nah, di situ semua masyarakat, misalkan dari etnis Jawa, Madura, macam-macam dia kumpul. Nah, berarti lo sudah dari agama apapun. Nah, itu kita melihat masyarakat horizontal. Untuk kasus Indonesia, itu masyarakat yang memang menghargai keanekaragaman atau pluralisme, atau masyarakat yang cinta terhadap persatuan. Nah, jadi memandang masyarakat itu kedudukannya sama. Jadi memandang masyarakat itu kedudukannya sama gitu. Itu untuk soal nomor 2. Jadi itu tentang pluralisme gitu kira-kira. Nah, kita soal nomor 3. Suatu masyarakat dapat digolongkan berdasarkan lapisan tertentu. Salah satunya kehormatan. Jelaskan pengaruh kehormatan terhadap lapisan masyarakat. Nah, kalau kita lihat soal nomor 3, bagaimana pengaruh kehormatan terhadap lapisan masyarakat? Nah, kita kan bicara kehormatan. Kehormatan itu adalah bagian dari status sosial atau strata sosial. Pengaruhnya adalah sangat tinggi, sangat vital ya, sangat vital pengaruhnya, atau sangat penting. Bahasa saya adalah semakin tinggi nilai kehormatan seseorang, nah, relatif besar, maka statusnya juga tinggi. Misalkan contoh, seorang bupati, seorang kiai, nah, seorang pendeta mungkin gitu ya, seorang biksu lah kira-kira gitu, seorang pejabat. Nah, otomatis dia mempunyai kehormatan yang tinggi. Karena apa? Statusnya berbeda. Statusnya, level di masyarakat itu sangat tinggi sekali. Jadi pengaruh kehormatan di masyarakat ya sangat tinggi sekali, tergantung dari perannya di masyarakat atau peran sosialnya. Nah, kira gitu. Nomor 4, ya, faktor-faktor yang dapat membentuk status atau stratifikasi sosial. Nah, biasanya faktor-faktornya itu biasanya dapat dilihat dari ilmu pengetahuannya, dan pendidikannya lah ini ya. Nah, ini biasanya faktor yang paling penting ya. Ada yang faktor yang paling urgent ya, ini kira-kira faktor itu dilihat dari stratifikasinya, dari ilmu pengetahuannya, pendidikannya, yang lebih penting lagi biasanya kekayaannya gitu kira-kira ya. Nah, semakin
orang kaya ya semakin tinggi stratifikasi sosialnya. Semakin pengetahuannya tinggi, semakin pendidikannya tinggi, biasanya lebih tinggi juga stratifikasi sosialnya dari level pendidikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau misalkan di literatur mungkin menemukan yang lebih kompleks, lebih banyak ya, monggo ditambahkan, tapi yang lebih urgensi ya I2 itu. Mengapa perbedaan yang ada di masyarakat menimbulkan stratifikasi sosial? Ya jelas, perbedaan di masyarakat menimbulkan stratifikasi sosial karena dilihat dari status sosialnya. Nah, kita misalkan berbaur di masyarakat. Kita berbaur di masyarakat itu biasanya ada yang disebut, yang paling umum ya, yang paling urgent itu yang disebut masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Nah, dapat dilihat dari situlah, ketemulah antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Jadi kita berbaur di masyarakat di situ, maka menimbulkan stratifikasi sosial, perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Kaya dan miskin gabung jadi satu. Maka di situ ya pastilah mereka membawa yang namanya stratifikasi sosial atau status sosialnya. Ya, begitu ya 5 soal IC. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sosiologi ya, jadi kalau kita menjawab pertanyaan, ada tips ya, semacam tips ya. Kalau kita menjawab pertanyaan berupa IC ya, kita harus tahu dulu fakta sosialnya. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan harus tahu dulu fakta sosialnya gimana. Terus penjabaran pertanyaannya ini harus rasional gitulah. Karena kita tahu bahwa sosiologi itu kan sosiologi itu kan punya yang namanya konsep dasar. Yang pertama harus kumulatif. Kumulatif ini update bahasa saya ya. Terus yang kedua itu ada teoritis itu harus logis ya. Terus ada empiris, harus berdasarkan observasi. Yang terakhir sosiologi itu harus non etis, tidak boleh milih, baik itu masalah baik maupun masalah buruk harus dikaji, sifatnya itu sama. Nah ini yang harus dikonsepkan kalau kita menjawab pertanyaan-pertanyaan isi berupa sosiologi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat 5 soal ini. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.